Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Borneo Besti. Kita kembali di Borneo hari ini podcast. Bersama Mas Mukti makin oke ya. Bicara tentang cumi-cumi ya, cumi-cumi olahan laut. Tapi ternyata kali ini saya membawa cumi-cumi ini jadi olahan sambal yang menggoda, olahan sambal yang nikmat. Ini bisa dimakan dengan teman ini banyak nih, bisa dengan nasi langsung atau dengan lain-lain olahan yang lain seperti itu. Ada juga, ada kerupuk udang khas Balikpapan nih. Mau kenal nggak sama siapa ownernya, siapa pembuatnya nih? Borneo hari ini podcast akan langsung ngajak ketemu dengan Ibu Mariani. Assalamualaikum Bu Mariani. Waalaikumsalam. Iya, ini kita kulik-kulik sering dengan beliau. Produknya ini sudah ikut pameran terakhir di Penta Bu ya? Iya, Penta City. Dengan Aircraft Bu ya? Iya, Aircraft. Mungkin bisa perkenalkan Ibu produknya Ibu, atau Ibu cerita sedikit deh. Ibu cerita tentang Berkah Raih Rezeki, brand Ibu ya. Itu asalnya dari mana nih? Bisa Ibu ceritakan? Monggo. Ya, terima kasih Mas Mukti. Siap, nama saya Ibu Mariani. Ya. Saya berawal membuat Berkah Raih Rezeki itu pertama bingung mau kasih brand apa. Ya. Sebenarnya saya berada di UMKM itu sejak 2005. 2005? Ya, itu almarhum suami yang pengen saya ada di UMKM. Cuma pada saat itu saya lagi asik dengan warung makan. Mungkin Mas Mukti pernah singgah di warung makan saya. Saya nggak gitu ngeh. Setelah waktu berjalan ya Mas Mukti ya. Saya juga pernah ngajar bukan ngajar ya, sebenarnya saya staf TU Pak. Oke. Mas Mukti staf TU tapi diperbantukan di jurusan. Nah, untuk megang unit produksi di Tata Boga. Tata Boga berarti di SMK berapa tuh berarti Bu ya? Di SMK 4. Oke. Jadi di SMK 4 saya megang itu. Itu cuma 1 tahun Pak. Oke. Jadi 1 tahun saya di sana, di unit produksi ngajar di kelas 11 Pak. Mereka bergantian gitu. Nah, dari situlah muncul ide ketika saya mengajarkan ke siswa produksi roti Pak. Iya. Jadi spesialisnya Ibu? Sebenarnya basic roti. Saya roti. Jadi aneka roti manis itu yang saya buat, saya ajarkan, dan berbagai macam produk yang sesuai dengan kebutuhan sekolah Pak. Sampai 300-an biji satu hari itu Pak. Tapi ya di lingkungan itu aja. Sebenarnya pengen dikomersilkan sih mereka sebenarnya, cuma terbatasnya waktu siswa ya. Bukan hanya diproduksi tapi mereka juga harus mengikuti ini. Nah, brandnya itu Bu? Brandnya muncul ini idenya itu ya nama dari suami, saya sendiri nama anak-anak lah itu Pak. Iya. BRR ya? Iya. Brandnya BRR. Jadi dari Ibu punya usaha warung, terus Ibu sempat SMK. Setelah saya coba untuk pensiun diri lah ceritanya, minta sama kepala sekolah untuk kenapa saya punya kemampuan nih, kenapa saya tidak melakukan usaha sendiri, sedangkan saya pengen apa yang Ibu bisa gitu. Iya, saya menggali potensi diri saya loh bisa ini, kenapa saya tidak. Akhirnya saya coba bergabung di UMKM Pak. Orang yang pertama kali memotivasi saya sebenarnya Ibu siapa? Ibu Rabiatun. Beliau selalu untuk mengajak saya. Semangat Bu ya. Setiap ada pelatihan saya selalu diikutkan oleh Ibu. Gitu Bu ya. Berapa banyak Bu olahan yang Ibu bikin untuk Ibu pasarkan? Selain sambal,
Ada sambal berapa banyak nih sambalnya? Sambal itu ada 6 varian rasa. Oh, 6 varian rasa. Apa aja, Bu? Sambal baby cumi yang pasti. Iya. Sambal gami, sambal teri dari kepiting. Iya. Terus udang sama ikan. Oke. Terus ini kerupuk ini baru ada kerupuk baru. Iya. Coba pokoknya kalau ada saya lihat konten di IG apa gitu yang menarik buat saya coba. Saya suka mencoba, Pak. Tapi begitu saya rasa enak, ya saya coba produksi. Iya, Ibu. Kenapa Ibu milih fokusnya nih ke cumi dan kerupuk nih, Bu? Untuk saat ini ya. Walaupun Ibu memang untuk yang lain bisa ya, Bu ya. Kenapa Ibu fokusnya ke sini? Sebenarnya produk andalan saya itu ya sambal ya, Pak. Sambal baby cumi yang dikenal orang sambal baby cuminya gitu. Tapi produk saya banyak gitu. Kenapanya ya mungkin lebih mudah diproduksi. Suku cadangnya juga mudah didapatkan, bahan bakunya mudah didapatkan dan tidak banyak menggunakan alat untuk produksinya, Pak. Tapi kan kalau cumi kan harganya lumayan, Bu ya. Iya, lumayan. Naik turun, Pak. Itu bisa. Ibu mensiasati untuk bahan baku gimana, Bu? Harga kan kita juga harus tahu nih kompetitor kita kan banyak, Bu ya. Kalau saya lihat memang lagi banyak nih yang memproduksi sambal cumi. Rata-rata yang produksi sambal pasti ada dia memproduksi sambal cumi juga. Itu Ibu gimana mensiasati bahan baku yang mungkin kadang mahal ya, Bu ya. Iya. Apa itu? Saya memiliki beberapa langganan, Pak. Jadi bukan hanya di Pasar Dam, kan ada juga saya minta nomor teleponnya. Kalau misalnya ada cumi, tolong kabarin saya ya. Begitu cuminya datang, saya stok. Bisa sampai 5 kilo. Nanti saya pergi lagi ke Pandansari, itu juga ada teman situ. Ada juga siswa juga jualan ikan asin di situ lah ya kan. Nanti kalau ada cumimu kabarin Ibu ya, dikasih lagi. Ini baru sudah ada sekitar 15 kilo, Pak, di rumah. 15 Jadi kilo kalau misalnya sudah ada stok sih. Artinya Ibu udah siap secara bahan baku jika nanti ada pesanan. Atau biasa Ibu berapa produksinya berapa banyak, Bu, dalam waktu sebulan gitu, Bu? Perkiraannya berapa banyak? Satu harinya saya harus sudah punya target 30 botol dalam sehari saya harus laku. Saya usahakan gitu. Apakah saya harus door to door? Enggak juga teman. Tapi selain saya menitipkan di beberapa toko oleh-oleh, Pak. Ada beberapa tempat, Bu ya di toko oleh-oleh di Balikpapan yang bermitra dengan Ibu. Itu kayak ini ada pusat oleh-oleh Bonting, Mentari, Depot Salsa, Yova. Jadi Borneo Besti bisa cari itu di situ tuh di toko-toko oleh-oleh ya, Bu ya. Bu, IG-nya apa, Bu? IG-nya Ibu? IG saya itu ini. Nah, saya juga sudah membuat kartu nama juga di IG, bisa dilihat Sambal BRR. Oh, Sambal BRR. Iya, BRR-nya itu berkah raya rezeki. Karena saya mulainya fokusnya di 2023, makanya saya bilang di situ BRR 2023 padahal 2025. Kalau FB-nya berkah raya rezeki. Oh, berkah raya rezeki, Bu ya. TikToknya, Bu? Nah, TikToknya itu Mariani. Oh, Ibu Mariani. Ya, Mariani. Ya, Borneo Besti ini luar biasa. Produksinya Ibu ini sudah kemana-mana, teman-teman Borneo Besti bisa pesan ke sana. Karena produk ini enak banget nih, bisa. Biasanya buat apa nih, Bu? Temennya apa ini biasanya kalau dengan sambal ini? Iya, biasanya kan orang sambal baby cumi ini cuma untuk cocolan ya, Pak ya. Cocolan. Tapi kalau di rumah saya, karena anak saya itu suka banget dengan sambal, akhirnya aku berpikir apa ya yang membuat mereka selalu ada varian rasanya gitu. Jadi sambal baby cumi bukan hanya bisa dicocol dengan mungkin nasi, tapi bisa juga untuk singkong goreng. Bahkan yang praktis lagi, biasanya kan kalau orang mau buat nasi goreng harus pakai nasi goreng bikin bumbu yang saset gitu. Kalau di rumah sudah enggak, Pak. Jadi di rumah, jadi untuk satu porsi nasi goreng itu kalau tergantung selera pedasnya bisa separuh ini, Pak, atau dua sendok itu untuk satu porsi.
Nah itu kalau ini. Nah kalau untuk sambal gaminya Ya, Pak. sambal gami. Nah sambal gami itu bisa untuk kalau misalnya kita mau hemat, ya kan sambal gami untuk telur Pak. Ya, Jadi telur. Jadi tinggal dipanasin itu sambal gami, masukkan telur dadarnya, udah enak banget Pak dengan nasi panas. Ancaman buat kita. Baby cumi, Hemat. sambal gami, hemat. Mau buat varian baru? Maksudnya kita mau makan nasi goreng dengan bumbu cuminya Bu ya. Nah, kita bikin dengan sambal cuminya ini. Kita nanti bisa kembali lagi nih di Borneo Hari Podcast teman-teman, Borneo Besti. Tunggu nanti ya. 2000 years later. Borneo Besti. Kita kembali di ceritanya Ibu Mariani di Berkah Rezeki. Brand beliau Berkah Rezeki. Dari cerita beliau ini saya melihat beliau ini keluar dari zona nyaman beliau pada saat itu. Jadi seorang pengajar di salah satu sekolah ya Bu ya. Sebenarnya staf Pak, Staf ya, awalnya staf terus dilibatkan di bagian jurusan. produksi ya Bu ya. Luar biasa Ibu mau untuk memproduksi ini. Kan sebenarnya sambal ini kan orang banyak yang bisa. Ya Bu ya, mudah ya. Cuman kan Ibu bagaimana Ibu mau nge-branding produk Ibu sendiri ya. Mungkin awalnya supaya Ibu bisa nge-branding produk Ibu ini apa sih awalnya yang buat Ibu untuk produk ini bisa naik lah ya. Secara mungkin legalitasnya dulu mungkin Bu ya yang Ibu harus penuhi ya seperti itu ya. Jadi begini Mas Mukti. Siap. Saya termotivasi dengan teman-teman yang sukses. Ya. Gimana mereka bisa, kok saya tidak bisa? Nah, itu. Saya sebenarnya kan sudah nikmat ya menerima gaji setiap bulan. Tapi rupanya saya termasuk orang yang tidak pernah puas dengan karya. Akhirnya saya coba membuat suatu produk, banyak produk saya Mas Mukti. Tapi kenapa saya memilih sambal? Karena di rumah terutama suka sambal. Saya coba melihat di Google, melihat di media sosial, belajar saya coba. Ternyata sampai akhirnya saya menemukan merek dan brand saya ini juga sampai terciptalah ini. Akhirnya coba berbagai macam varian rasa, ya anak-anak suka, keluarga suka, teman-teman suka. Akhirnya tambah semangat saya Mas Mukti. Berkat dukungan keluarga, teman-teman, dan ini punya cerita luar biasa juga ini. Awalnya memang saya tidak memiliki legalitas Mas Mukti. Pengen punya produk tapi nggak ngerti legalitas. Akhirnya saya coba melihat teman, saya coba ke sini nggak diterima. Jadi ternyata betapa pentingnya itu legalitas. Saya akhirnya penting banget legalitas. Kita harus memiliki pertama produk yang memang berkualitas, bukan hanya kita pengen menjual mendapat cuan, tapi produk kita juga harus berkualitas. Kita harus bisa menjaga kualitas produk. Terus menjaga melengkapi legalitas. Itu penting banget. Kita harus punya NIB, PRT, terus lari ke mereknya juga harus dihakikan. Nah supaya jangan lupa halalnya juga. Nah setelah merek itu dihakikan, karena takutnya kalau kita udah terkenal, ternyata merek kita ini sudah ada yang punya, sayang banget kan gitu loh. Jadi akhirnya kita dari nol lagi. Nah tapi ketika dari awal kita sudah menghakikan merek, itu nggak akan ada yang ganggu. Kita juga halalnya. Terus juga, nah sekarang kan lagi SINAS nih. SINAS itu juga penting banget. SINAS ya. Sistem informasi. Halalnya. Saya juga udah punya barcode kemarin. Jadi semua fasilitas legalitas saya, alhamdulillah dinas yang memfasilitasi. Sampai juga sudah ke PT itu juga dinas. Jadi dinas koperasi UMKM Bu ya? Iya, dinas apa lagi Bu? Perdagangan? Dinas perdagangan baru. Jadi terutama dinas koperasi yang memfasilitasi legalitas saya secara gratis Pak. Dan mereka di sana cukup luar biasa sabar untuk. Tapi kalau Ibu nggak bawa produk ini ke dinas, kan
dinas nggak tahu ya. Iya. Artinya apa? Teman-teman yang di sana Borneo Besti, kalau mau dikenal main ke dinas. Ayo bawa kita produk. diskusi bawa produk. Kita produksi diskusi bagaimana produk ini supaya bisa maju lah ya, minimal apa dulu yang harus disiapkan. Ibu udah memberikan edukasi yang luar biasa untuk teman-teman di sana. Jadi jangan takut keluar dari zona nyamannya, Ibu ya. Jangan menyerah. Orang mau ngomong apa silakan, tapi kita maju terus, Ibu ya. Iya, pantang menyerah. Pantang menyerah. Apa yang menjadi keinginan ungkapkan melalui produk. Melalui karya. Ya, melalui karya. Jadi kalaupun tadinya kita udah makan gaji, ya bukan berarti kita diam di tempat, Pak. Ya. Tapi terus berkarya, tunjukkan. Saya cuma menunjukkan ke keluarga saya di rumah bahwa saya bisa. Mama keluar, bukan sekedar keluar, tapi mama keluar menjual produk. Ikut pameran Mas Mukti, ikut bazar. Temennya banyak jadi Bu ya. Ya, teman banyak gitu ya kan. Ibu ada strategi khusus kah Bu Ibu untuk di UMKM ini? Strategi yang seperti apa Mas? Iya, mungkin Ibu strategi Ibu lah untuk jualan ini apa sih? Ya, strateginya harus pertama menjaga kualitas. Terus menjaga kualitas, legalitas tadi. Terus bagaimana ya saya supaya produk saya ini diterima itu tadi kan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk setiap saya datang ke dinas-dinas dulu. Memperkenalkan produk, promosi. Kalau perlu saya kasih sampel, Pak. Biar aja rugilah dulu pertama kan. Paling 1 botol Mas Mukti besok beli 10 gitu kan Mas ya. Nah, di sekolahan juga gitu. Jadi nanti karena saya juga pernah di dinas pendidikan, saya datanginlah dinas-dinas Pak, sekolah-sekolah yang mengenal saya lah. Enggak malu, enggak perlu malu, enggak perlu. Ya, promosi terus. Di grup-grup Pak, saya selalu posting konten-konten saya di media sosial, ada IG, ada FB. Kalau dulu Pak Mas Mukti, saya di TikTok itu selalu cantik-cantik gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi di media sosial saya semuanya isinya sambal baby cumi. Jualan sambal. Gitu. Dulu galau-galau media sosialnya, sekarang udah enggak zaman, sudah tua. Gitu. Belum tua Bu, masih bisa Bu, masih bisa berkarya, masih bisa. Jadi dengan yang lama, dengan pola yang lama, tapi dengan cara yang baru gitu. Siap. Yang luar biasa, Ibu Mariani sudah 2005 memproduksi produk ini. Kendala apa yang paling berat untuk di perjalanan usaha Ibu? Kalau tadi strateginya nih, ya kan Bu. Yang penting kita legalitas, terus bagaimana kita memperkenalkan produk kita. Nah ini sekarang kendala apa Bu yang paling berat nih? Atau kendalanya ada nggak seperti itu? Kendalanya ya kadang-kadang mau keluar rumah itu nggak enak sama anak-anak. Karena saya single parent Pak. Suami saya udah meninggal di 2019. Saya pengen bagaimana saya melanjutkan almarhum, amanahnya beliau itu yang saya ini kan. Akhirnya saya bagaimana keluar itu dapat hasil gitu kan, bukan hanya keluar terus mau enggak jelas gitu kan Pak. Jadi strategi saya harus bisa bagaimana nih caranya? Akhirnya ya door to door tadi seperti apa gitu. Sampai akhirnya saya diajak oleh beberapa teman yang peduli dengan saya untuk ikut pameran, ikut bazar seperti itu. Bahkan sekarang aku udah ke Dinas Perdagangan juga alhamdulillah Pak. Kemarin sempat di WA untuk mengisi biar masuk juga lah di kurasi mereka. Kurasi di sana Bu ya untuk matching mereka kebetulan ya memang kan dulu almarhum dinasnya 25 tahun di Dinas Perdagangan. Berarti sudah ada teman-teman di sana. Tapi mereka juga bukan karena saya temen, tapi memang ada produk Ibu yang produk saya bisa. Legalitasnya juga kan syarat untuk kurasi memang legalitas yang itu yang paling utama. Iya betul Ibu, betul. Wih luar biasa Bu, Ibu di dalam situasi di rumahnya ya kan Bu ya. Sekarang udah mulai pede Bu ya. Iya, harus pede, harus percaya diri lah bahwa orang kok bisa
kenapa saya tidak? Nah, Jadi begitu saya keluar dari SMK 4, ya. Saya harus bisa berkarya. Saya tunjukkan bahwa SMK 4 saya punya bisa menunjuk potensi. Anak-anak saya bangga. Teman-teman dan semua yang mengenal saya bisa menikmati produk saya, itu yang penting. Iya, Borneo hari ini podcast kita masih ada sedikit lagi untuk kulik-kulik sharing dengan Bu Mariani. Tunggu di Borneo hari ini podcast. 2,000 years. Borneo Besti, seperti katanya Tulus, perjalanan membawaku bertemu denganmu. Nah inilah. Kita ketemu dengan sambal baby cumi, sambal gami, dan kerupuk udang. Yang sebelumnya perjalanan ibu ini adalah beliau adalah seorang staf di salah satu sekolah SMK 4 yang ada di Balikpapan. Terus produksinya juga banyak ya Bu ya. Banyak Bu ya. Ada ini juga ada mantau, ada bawang goreng, ada lumpia yang itu sebenarnya bisa ibu eksplor sebenarnya. Iya. Dan menurut saya Bu ya, saya mungkin ada tambahan yang ibu mungkin bisa eksplor kembali. Kelebihan ibu itu yang bisa ibu angkat. Jadi bukan hanya ibu memproduksi, bikin sambal dan lain-lain. Jadi ibu bisa mengeksplor kelebihan ibu sebagai apa? Oh, saya bisa menjadi seorang pengajar atau guru atau ya itulah yang berhubungan dengan mengajar ya Bu ya. Mungkin itu bisa jadi bagian dari nambah pemasukan ibu juga, mungkin seperti itu. Iya. Tapi itu semua juga nanti kita bisa konsep bareng-bareng Bu. Siap. Konsep bareng-bareng. Saya sebagai pendamping, jadi tadi sempat kita ngobrol di kantor Bu ya. Iya. Ibu punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Bukan hanya di sambal, bukan hanya di produk yang ada. Mungkin bisa jadi mentornya juga bisa. Tapi semua ada proses seperti itu. Nah, dari perjalanan ini Bu, mungkin siapa nih orang-orang yang mungkin berperan di usaha ibu ini saat ini? Yang sangat berperan untuk pertama legalitas sudah alhamdulillah tadi ya teman-teman semua. Teman-teman yang bantu. Keluarga Pak. Keluarga ya. Jadi keluarga yang mendukung ketika saya juga ada snack box Pak, kadang Mas Mukti ya. Sering menerima snack box. Jadi kalau sudah snack box, saya sebenarnya ada 3 karyawan yang freelance aja lah membantu. Jadi kalau ada banyak pesanan saya panggil aja gitu. Beliau itu juga yang membantu ibu ya. Jadi untuk produksi produk-produk yang lain itu saya masukkan di kategori snack box. Rice box juga ada. Jadi gitu. Jadi selain keluarga, pekerja ibu juga ya, teman-teman juga yang selalu mensupport saya untuk tetap harus bisa saya, harus bisa. Tapi kalau dari izinnya sendiri, Ibu itu adalah untuk produk makanan Bu ya? Termasuk snack box-nya juga termasuk di. Saya kemarin kan sudah nambah KBLI. Untuk kedai makanan ya. Oh kedai ya. Kedai makanan. Jadi untuk kalau misalnya untuk snack box bisa. Itu bisa Pak Mas Mukti karena ada KBLI-nya juga gitu. Saya seringnya itu soto Banjar. Kalau ada pameran atau bazar gitu, saya sesuai dengan temanya lah. Kalau misalnya di pameran yang di dalam ruangan saya tampilkan yang kering-kering gitu. Kalau yang seperti di lapangan gitu yang saya soto Banjar. Kalau permintaannya itu, jadi saya seperti bunglon berada di mana? Iya, sebenarnya ibu bisa semua. Iya, kalau pas orang pesan snack box, saya tampilkan tuh produk-produk yang lain seperti muffin, resol mayo, yang untuk snack box lah gitu ya kan. Ada sih brosurnya gitu. Iya, ini ibu luar biasa sekali. Kalaupun itu tadi untuk sebagai pelatihan atau Bu, bisa, insya Allah siap. Karena sudah biasa juga sudah sih. Biasa kan. Kita bisa kolaborasi. Siap. Dengan teman-teman. Bismillah. Ibu di selatan ya Bu ya, di Forum Selatan kan. Dengan teman-teman di Forum Selatan itu juga saya lihat memang cukup berkembang. Iya, saya berada di forum UMKM Kecamatan Balikpapan Selatan. Kebetulan saya di sana wakil sekretaris Pak. Oh, wakil sekretaris, iya. Artinya di situ bisa banyak
program yang Iya, bisa banyak banget. Bu Endah luar biasa. Memang ketua yang sangat hebat, gitu. Merangkul anggotanya luar biasa. Selalu ada kegiatan. Begitu ada kegiatan gosok, ayo apalagi. Eventnya saya lihat juga eventnya juga besar sih. Iya. Oke Ibu, mungkin ada motivasi lah Bu, atau pesan buat teman-teman muda sih, saya bilang sih, karena saat ini juga saya mendorong si anak-anak muda untuk punya karya, punya produk, atau berusaha jadi wirausahawan seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan inspiratif mungkin Bu buat mereka, buat anak-anak muda dan UMKM yang baru-baru Bu, seperti itu Bu. Iya, pesan saya untuk anak-anak muda, terus gali potensi diri, jangan pernah takut untuk mencoba, terus berkarya, berikan yang terbaik buat dirimu, keluargamu, dan masyarakat. Seperti itu. Berprestasi tidak hanya di sekolah Bu ya. Berprestasi juga bisa di mana saja. Di mana saja. Salah satu kita punya produk nih. Selama ada keinginan Mas Bekti. Selama ada keinginan dan ya nggak perlu malu. Nggak perlu malu. Ya, saya nggak malu yang katanya dulu kamu kok jadi sekarang kok jualan gitu kan ya. Enggak malu saya. Ngapain malu sih? Enggak, karena saya malah justru bangga sekarang jadi pengusaha. Alhamdulillah. Iya, gitu. Bisa ngontak kemana Bu? Kalau mau beli atau mau pesan produknya Ibu, bisa kontak ke nomor mana Bu? Bisa ada 2 nomor. Kalau yang di SIM 1 tuh nomor kontak saya pribadi sih sebenarnya di 08 13 47 38 1978. Itu ada WA-nya juga, nomor telepon juga. Yang satunya 0895 0739 8369. Itu WA bisnisnya Mas Mukti. Oke. IG-nya Bu sambal _BRR _2023 Bu ya. Ya itu. Kalau FB-nya Berkah Rezeki. Berkah Rezeki ya. Ada juga TikTok-nya Bu ya? Ada. Sambal, pokoknya berbau-bau sambal itu ada dah. Kayaknya Mariani itu. Bu Mariani, jangan lupa produknya sambal gami dan sambal cumi. Sambal baby cumi. Produksi PT Berkah Rezeki. Brandnya Heart. Oke Ibu, terima kasih banyak. Kita lain kali bisa berkolaborasi lagi. Insya Allah siap. Inspiratif ya Bu ya. Jangan lupa kita perlu belajar dari semua yang Ibu informasikan di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat mungkin inspirasi Bu ya. Kita ke depannya nanti bisa ngobrol lagi dengan Bu Mariani. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar. Amin. Terima kasih Borneo hari ini podcast. Kita nanti bisa sambung kembali dengan Ibu dengan mungkin punya produk yang dengan varian yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.